Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Jumat tanggal 7 Mei 2021 bersama dengan saya Pendeta Indriana. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 42 hingga ayat yang ke-45 dengan tema siapakah orang percaya itu. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membuka sebagian daripada firman-Mu yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42 hingga ayat yang ke-45. Mari ya Tuhan, Engkau pimpin, Kau sertai kami, beri kami roh hikmat, roh kebijaksanaan ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, memberikan hasil pikiran yang positif, perkataan yang benar, hati yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, hamba-Mu sedia untuk menyampaikan firman-Mu. Marilah ya Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau letakkan setiap perkataan-Mu dalam mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 42 hingga ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atasnya. Semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kita boleh dicerahkan hati dan pikiran kita melalui kebenaran firman Tuhan sebagai kabar baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang siapakah orang percaya itu, kita kembali melihat kepada kehidupan bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Mereka dibentuk oleh Allah dari Abraham
Ishak, dan Yakub sebagai nenek moyang mereka. Kemudian sesuai dengan perjanjian Allah, keturunan Abraham bertambah banyak, bertambah besar jumlahnya seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Namun sungguh disayangkan sekali, bangsa Israel ini seringkali berbuat dosa dan menyembah kepada para dewa-dewa. Sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi mereka dan tidak pernah mengingkari janjinya kepada bangsa Israel. Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk mengampuni dosa, membenarkan dan menyelamatkan kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apakah pengampunan dosa itu hanya berlaku untuk bangsa Israel saja sebagai umat pilihan Allah? Rupanya tidak demikian. Allah tidak pernah membeda-bedakan atau pilih kasih dalam karya penyelamatan dan pengampunan dosa. Dalam nas kita ini dikatakan Petrus diberi tugas oleh Yesus Kristus untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesus Kristus itulah yang ditetapkan atau yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi Petrus bersaksi kepada seluruh bangsa, bukan terfokus kepada satu bangsa saja, tetapi ke berbagai bangsa di dunia ini, agar setiap orang yang percaya kepada kesaksian para nabi dan rasul, mereka semua diampuni, diselamatkan, dibenarkan karena nama Yesus Kristus. Yang kedua, setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus atasnya, maka mereka itu disebut sebagai orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Anak Allah. Yang ketiga, setiap orang yang mendengar dan percaya kepada pemberitaan firman Tuhan, baik dari golongan bersunat, yaitu umat pilihan Allah, maupun golongan yang tidak bersunat dari bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa lain. Mereka itu disebut sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbicara siapakah orang percaya itu? Orang percaya adalah orang yang mempunyai pengajaran, pemahaman, keyakinan kepada kesaksian para nabi dan para rasul atau murid-murid Yesus Kristus. Orang percaya juga adalah orang yang dikaruniai Roh Kudus, dicurahkan ke atas mereka. Yang ketiga, orang yang
mendengar, yang menerima dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi juga menerima dan melakukannya. Yang keempat, orang yang sudah memperoleh pengampunan karena nama Yesus, mereka yang diampuni ini mengalami suatu perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan mereka, yaitu dengan menunjukkan bahwa mereka mau bertobat. Dan yang terakhir, di mana baik saya maupun saudara, kita yang sudah dibaptis dan mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga disebut sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Biar kita tetap selalu menjadi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Nya Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami sekalian pada pagi hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, selaku orang-orang yang percaya kepadamu, yang sudah diampuni, yang sudah dibenarkan dan diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus, kami boleh dituntun dan dibimbing dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga baik dalam pikiran kami boleh memiliki pemikiran yang positif. Dengan perkataan kami boleh berkata-kata dengan perkataan yang benar. Bapa di sorga, jauhkan kami dari segala perkataan yang kotor, yang tidak baik ya Tuhan. Dan demikian pula hati kami Tuhan, jauhkan dari segala rencana yang jahat, yang tidak baik Tuhan. Pimpin dan tuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak bercacat dan tidak bercela di dalam pelayanan kami, sehingga pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali sebagai hakim yang diberi kuasa oleh Allah Bapa, kami boleh diselamatkan dan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berkenan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Demikian pula kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami, sidang jemaat-Mu, Tuhan, di mana mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu pun terjadi dalam kehidupan mereka. Mujizat-Mu nyata ya Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang bersandar dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan, Pak Oscar Nababan Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan keadaan. Demikian pula saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan ya Tuhan namanya, kami percaya Tuhan juga jamah. Tuhan juga sembuhkan mereka. Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali ya Tuhan untuk bersekutu, berhimpun bersama-sama dengan kami. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan dimenangkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa
boleh membangun dan menguatkan, meneguhkan iman kita supaya kita tetap setia dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.